Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat semua buat kita ya, semua ya. Oke, kita ketemu lagi di dengan saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan ya. Ini saya nggak tahu, mungkin di antara Anda juga masih ada yang baru pertama kali mengenal saya. Jadi nanti ada baiknya saya infokan dulu. Tadi di grup sebenarnya sudah. Harapan saya semua bisa gabung grupnya ya. Jangan sampai ada yang nggak gabung. Untuk ilmu atau e-learningnya saya belum sempat ini siapkan, tapi nggak apa-apa. Pada intinya teman-teman bisa berdiskusi di grup. Jadi yang penting di grup WA-nya itu yang jangan sampai ketinggalan. Biasanya info-info saya ada di sana. Dan Anda boleh bertanya ke saya kapan saja ya. Jadi nggak harus pas kuliah. Yang penting kalau saya pas ini biasanya kalau agak slow respon ya enggak apa-apa. Nanti kalau pas saya senggang biasanya akan saya balas. Oke, ini nggak ada yang pada muncul wajahnya ya. Pada sembunyi wajahnya. Ini ada 30 berapa ini yang sudah ada ini. Bentar. 35 dengan saya berarti 34 ya. Dari 40 berapa? 46. Berarti masih belum semua gabung. Tapi nggak apa-apa, nanti biasanya kan ada rekamannya dari kuliah kita. Saya taruh di di YouTube ya. Tapi mungkin agak lambat, jadi nggak langsung online, jadi nunggu sesempatnya. Tapi intinya usahakan yang di grup itu, yang diskusi yang di grup bisa jangan sampai ada temennya yang tidak gabung di grup. Jadi termasuk mata kuliah dan sebagainya kan sudah saya info di sini. Oh ya, ada yang izin tidak bisa gabung ya nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. Sebentar saya tampilkan ininya, sharingnya. Harapan saya mata kuliah ini, kecerdasan buatan ini salah satu yang jadi mata kuliah wajib yang menjadi ciri khas dari informatika ya. Ciri khas informatika di ini salah satunya di KCB ini. Jadi harapan saya Anda nanti bisa enjoy, bisa menguasai yang paling penting di informatik, salah satunya di AI. Sebentar, ini sudah kelihatan mestinya ya. Mana tadi? Sebentar. KCB. Nah, nanti beberapa riset yang saya kerjakan juga bisa Anda download untuk dibaca-baca. Oke, ini sudah bisa kelihatan ya. Ini coba mungkin sedikit tentang saya aja. Jadi ini bisa kita lewati. Jadi sebelumnya saya mengawali di programmer dan seterusnya ini. Sebelumnya juga di kampus sebelah. 10 tahun ya saya di kampus Tikom sebelah. Sekarang jadi Universitas Dinamika ya. Kemudian 2006 sampai sekarang saya di kampus ini di UPN. Nah ini kemudian di IoT.net ini, IO yang minusnya di depan sama IoT di belakang ini. Nah ini adalah tempat risetnya teman-teman. Nanti mahasiswa juga bisa bergabung di sini. Ini biasanya anak-anak yang mempelajari IoT ya. Jadi nanti untuk skripsi atau penelitian bidang IoT nanti bisa ngambil beberapa ini. Salah satunya memanfaatkan cloud yang kita kembangkan ya bersama teman-teman. Nah nanti yang menarik juga dari IoT, Internet of Things Indonesia, Internet of Things,
AI bisa juga digabung ya. Jadi device-nya ngambil data kemudian bisa menggunakan jarak jauh, analisisnya bisa memanfaatkan AI yang akan kita pelajari ya. Kemudian ini saya tergabung di ASIoT, Asosiasi Internet of Things Indonesia, sama IAIN dan IEEE yang internasionalnya. Nah, mungkin Anda juga sudah tahu, saya di Wadik 3, kemudian juga di PIC Cluster untuk bidang Computer Science. Ini sekedar informasi, kampus kita tergabung dengan 44, kalau tidak salah 44 perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang tergabung dalam MRMPTNI ini. Kebetulan kampus kita ditunjuk, dipercayakan untuk bidang Computer Science ya, yang mana nanti bikin salah satunya agendanya kayak bikin kuliah tamu internasional yang dihadiri oleh lebih dari 40 perguruan tinggi negeri tadi ya, secara online biasanya. Dan biasanya narasumbernya atau profesornya dari orang Indonesia yang ada di Kanada, Amerika dan Kanada ya. Ini cukup menarik. Saya nggak tahu biasanya ya bulan-bulan September, Oktober mudah-mudahan ya. Nanti kita masih bisa coba atur waktunya. Termasuk kemarin 1 tahun saya megang ICT untuk yang teman-teman mau ngambil kredit transfer ke luar negeri ya. Sekarang saya tidak lagi koordinator, tapi jadi anggotanya saja ya. Ini tetapi teman-teman masih bisa berdiskusi dengan saya kalau Anda ingin mengambil kuliah di luar negeri seperti apa. Ini ada teman-teman Anda kan yang juga tahun ini ngambil di Murdoch sama Unisa Malaysia ya. Yang Murdoch saya nggak tahu, kelihatannya mengundurkan diri karena dapat beasiswa lain ya. Kemudian juga di ini kita pusat studi ICT ya di UPN. Nah, ini yang penting. Jadi riset-riset saya biasanya tidak jauh dari AI, tidak jauh dari IoT ya. Nah, ini mahasiswa juga boleh, dosen juga boleh gabung di IoT Research Group, AI Research Group, termasuk drones dan robotik sama Fisker Lab. Nah, mungkin kalau Anda di kampus ada akuarium besar itu salah satu penelitian teman-teman yang tergabung di Fisker Lab ini ya. Meneliti tentang ikan dan budidayanya, termasuk mengkondisikan lingkungan ikannya sehingga ikan bisa dimonitor jarak jauh, juga bisa dipantau pertumbuhannya. Nah, ini yang untuk publikasi-publikasinya Anda bisa download, bisa ngambil dari akademia, bisa cari ResearchGate dan lain-lain. Intinya ada yang minat riset di bidang IoT, AI, nah itu nanti Anda bisa dapat banyak di sini. Nah, saya kira itu nanti yang berkaitan dengan mata kuliah kita, terutama untuk kecerdasan buatan, ini ada semacam future of AI-nya ya. Jadi Anda bisa lihat state of the art, perkembangan dari masa ke masa untuk AI dan penerapannya, kira-kira begitu. Oke, baik, untuk kuliah kita tadi sudah saya taruh di grup juga, di grup kita untuk buku wajibnya ya. Buku wajibnya sudah saya infokan di sana. Mungkin ada di sini, nanti saya jelaskan. Pakai modern approach yang punyanya siapa? Nah, nanti ada di sini. Jadi saya taruh di mana tadi ya? Judul ya modern approach Russell ya. Ini ya yang punyanya Russell ya sama Peter Norwich. Ini selalu dipakai dari tahun ke tahun. Ini diperbaiki saja, diupdate sampai edisi yang luar biasa ini. Buku ini dari zaman saya kuliah sudah ada ini rasanya. Di ERPS-nya tadi juga sudah saya kirim di grup. Jadi makanya grup kita itu penting. Kalau ada yang belum gabung, temennya dikasih tahu. Jadi pelajaran kita tidak boleh keluar jauh dari RPS ini atau rencana pembelajaran semester. Nah, ini kan juga sudah saya kirimkan ke Anda. Anda juga harus baca-baca ini. Jadi yang Anda pelajari ini apa, tujuannya apa, ada di sini sebenarnya.
Nah, sedangkan dalam pengayaannya mungkin bisa dalam bentuk diskusi atau pertemuan-pertemuan yang kita kerjakan. Ya, di sini misalnya pertama kan di sini dibahas intelligent agent ya. Biasa selalu perkuliahan AI atau kecerdasan buatan dimulai dari agen cerdas ya. Di sini ya. Ini ada di sini. Kemudian nanti selanjutnya Anda tinggal baca sendiri di sini. Anda mau melajari apa saja ada di RPS-nya ini ya. Nanti termasuk UTS-nya kapan dan sebagainya. Iya, jadi ini RPS-nya sudah saya kirim juga ke Anda. Kemudian termasuk buku wajibnya juga sudah saya kirim ke Anda. Nah, sekarang saya coba detailkan di sini. Nah, kira-kira nanti kita akan bahas seperti apa di pertemuan ini. Ya, setidaknya Anda tadi sudah dapat overview-nya dari gambaran buku itu. Kalau kita lihat bukunya itu cukup tebal, jadi kita nggak mungkin melajari semuanya. Tetapi paling tidak inti dari AI Anda harus dapat ya. Jadi deskripsi, tujuan, dan daftar pustaka ini semua ada di RPS tadi kan, termasuk topik-topiknya ya. Deskripsi tugas nanti saja, jadi biasanya saya di menjelang UTS nanti akan ada tugas biasanya untuk lihat seberapa Anda menguasai dari AI-nya ini, termasuk bagaimana dari sisi skill atau practically, bagaimana Anda memanfaatkan coding. Nah, nanti misalnya di kuliah saya selalu pakai Python Jupyter Notebook ya, Python Jupyter Notebook. Nanti Anda harus siapkan dulu, nanti kalau belum pernah install sebelumnya tidak perlu khawatir. Nanti insya Allah kita mulai basicnya ya. Jadi install dulu Python Jupyter Notebook-nya, nanti digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari kuliah kita. Termasuk penilaiannya, saya kira hanya kombinasi saja, kombinasi dari tugas dan UTS, tugas dan UAS ya. Nah, mungkin dari YouTube saya yang tahun lalu Anda juga bisa melihat-lihat ya, seperti apa perkuliahan AI kita yang lalu. Mungkin yang tahun ini harusnya bisa saya sempurnakan, kalau sudah selesai bisa saya taruh di e-learning dan sebagainya ya. Termasuk tugas-tugas Anda. Sebentar, ada temannya yang gabung. Termasuk tugas-tugas Anda kan link-linknya biasanya Anda taruh di YouTube, sehingga Anda bisa lihat kerjaan dari kakak-kakak angkatan Anda yang lalu ya. Saya kira itu. Nanti kata kuncinya Anda tinggal pakai nama saya sama spasi UPN, nanti di YouTube ada ya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira hari ini kita akan coba overview apa itu AI dan mungkin sedikit sejarahnya, dan mungkin membahas sedikit bagaimana penerapannya di dunia dari masa ke masa ya, atau state of the art-nya ya, perkembangan AI dan penerapannya. Nah, termasuk yang penting adalah pemrograman AI-nya. Nah, yang di pemrograman AI ini adalah setidaknya ada tidak hanya dalam bentuk konsep atau teori saja, tapi saya ingin Anda mendapatkan skill yang cukup, terutama bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan teori atau konsep dari AI di dalam dunia nyata ya. Nah, ini tentunya nanti Anda butuh tools, bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya saya biasa menggunakan Python Jupyter Notebook ya. Asumsi saya saya anggap tidak terlalu familiar, jadi nanti kita bisa dari basic saja belajar Python-nya, sehingga nanti kita bisa sama-sama untuk mempelajari buku ini ya. Kalau Anda lihat buku tadi, buku wajibnya ini sangat tebal dan kita nggak mungkin menyelesaikan semuanya. Dan tentunya dari buku itu juga sudah saya kasih tadi linknya di grup, contoh implementasi dalam bentuk Python-nya. Tapi itu pun juga masih terlalu berat, jadi nanti mungkin kita bisa bikin yang simpel-simpel dulu sebelum Anda masuk ke buku tadi, dan juga contoh yang dibuat oleh yang ada di GitHub tadi ya. Nah, ini saya kira ini sudah ada di RPS. Pada intinya Anda diharapkan mampu dan memahami dari berbagai macam
algoritma kecerdasan dan menerapkannya ya. Termasuk kompetensi yang diharapkan tentunya Anda bisa ngoding ya, Anda bisa ngoding AI ya, berbasis AI. Anda bisa ngoding berbasis AI. Dan sekarang di dunia pekerjaan, di dunia nyata sekarang, ini AI ini juga sudah menjadi kebutuhan. Jadi lucu sekarang syarat dari perusahaan itu kan saya biasanya yang kalau ada lowongan kerja dan sebagainya kan kadang lewat saya selaku bidang 3 ya. Itu kadang yang diminta bisa analisis statistik, bisa menerapkan AI ya gitu ya. Bisa membuat implementasi dari menyelesaikan problem secara cerdas ya. Nah, seperti itu sekarang. Jadi makanya salah satunya memanfaatkan Python itu ya. Nah, Python bisa di-coding dalam bentuk macam-macam, tapi saya lebih suka yang berbasis web pakai Jupyter Notebook gitu ya. Yang Anda suka desktop tidak harus ke Jupyter Notebook, Anda pakai Spider juga boleh. Oke ya, kira-kira itu kompetensinya. Anda paham konsep AI-nya dan bisa mencoba menerapkannya di dalam implementasi coding menggunakan Python Jupyter Notebook. Nah, ini yang saya sebut tadi, bukunya Schultz, Rosales, dan Peter Norwitz. Ini yang judulnya Modern Approach, AI Modern Approach ya. Ini edisinya sudah nggak tahu sekarang yang keberapa itu. Ini kita tadi sudah kirimkan di grup juga bukunya. Nah, sehingga dari ngambil buku itu, saya nyoba ngambil yang penting-penting. Jadi kalau full cukup kompleks dan saya yakin malah nggak dapat sesuatu dari buku itu. Makanya kita coba ambil yang menurut saya nanti ilmu itu akan tetap bermanfaat untuk di perkuliahan selanjutnya maupun nanti Anda gunakan di waktu penelitian, apakah itu di kompetisi nasional seperti PKM, Gemastik, ya, atau juga di skripsi, PKL dan skripsi, bahkan mungkin nanti di dunia kerja ya. Jadi saya kira-kira ngambil topik-topik yang penting untuk jangka panjang tadi. Nah, setidaknya dimulai dari agen cerdas, bagaimana problem solving untuk searching ya, penalaran logika dan seterusnya ya. Ada di sini representasi pengetahuan, pakai logik, pakai tree dan seterusnya ya. Nah, termasuk untuk penalarannya yang bagaimana untuk yang uncertain ya, yang tidak pasti itu butuh knowledge dan reasoning yang secara spesifik ya. Nah, diantaranya menggunakan konservasi dan penerapannya ya. Nah, kira-kira yang kita pelajari sampai UTS seperti ini ya. Nah, yang kedua, nanti setelah UTS sampai UAS, kira-kira kita akan membahas yang kelanjutannya. Diantaranya adalah penalaran probability, nah, diantaranya Bayes. Nah, dengan Bayes ini Anda juga harus bisa ngoding dan menerapkan bagaimana konsep Bayes ya. Termasuk di konsep AI yang penting adalah learning. Jadi learning ini kan ciri khas dari sebenarnya manusia kan. Jadi AI itu kan diciptakan sebenarnya untuk menirukan bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia menyelesaikan masalah. Nah, itu AI kan. Nah, makanya yang paling penting dari manusia kan dia bisa berpikir. Nah, akhirnya bagaimana kalau cara berpikir ini diterapkan ke robot misalnya, diterapkan ke sistem ya. Jadilah mesin learning ya. Untuk khusus mesin learning sebenarnya ada kuliahnya sendiri ya, Anda ada kuliahnya sendiri. Namun di sini tetap kita coba pakai perspektif yang berbeda. Jadi kan kalau KCB ini, kecerdasan buatan ini menjadi dasar untuk semuanya. Jadi ini semestanya lebih luas sebenarnya. Nanti lebih mengerucut di dalamnya ada mesin learning ya kan. Di dalamnya lagi ada deep learning ya gitu kan. Nah kita sebenarnya masih yang paling luas. Jadi AI itu yang paling luas. Makanya nanti setidaknya juga dipelajari di sini basic dari learning ya. Di antaranya yang sudah banyak dikembangkan di paper maupun jurnal itu adalah di NN ya, neural network, deep learning, dan bagaimana Anda mengcodingnya di Jupyter, Python Jupyter Notebook. Nah, kemudian yang penting lagi saya ngambil di
bagaimana ciri yang lain dari manusia atau AI, ciri manusia yang diterapkan di AI. Ya, kalau ini tadi kan manusia berpikir, yang tadi berpikir yang di sebelum UTS, yang ini bagaimana sudah belajar, dan berikutnya adalah dia berkomunikasi. Nah, ini komunikasi. Nah, ini komunikasi dan termasuk pemahaman serta bagaimana aksinya. Nah, ini yang paling gampang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk konsep NLP ya. NLP, Natural Language Processing. Nah, termasuk ya mungkin kalau Anda nyari-nyari di workshop di Fasilkom Web, nanti Anda cari workshop, ada workshop NLP tahun lalu yang diselenggarakan oleh kita ya, yang diberikan oleh profesor di mana? Dari luar ya, dari mana? Universitas di Amerika ya. Lupa namanya saya. Nah, itu dia memberikan NLP ini. Nah, ini cukup penting juga. Jadi nanti siapa tahu di antara Anda ada juga yang ingin mengembangkan lebih lanjut. Misalnya Anda bikin robot yang diperintah dengan suara, ya komunikasinya pakai suara, dan lain-lain. Nah, jadi ini basicnya ada di sini. NLP dan bagaimana Anda melakukan codingnya ya. Nah, ini kira-kira setelah itu AS jadi puncaknya atau nanti pamungkas gitu, jurus pamungkas dari KCB, kecerdasan buatan atau AI kita adalah di NLP. Nah, kira-kira seperti itu dari awal sampai akhir dari perkuliahan kita. Nanti bagaimana cara deliver ke perkuliahannya, jadi nanti kita lihat saja. Kalau misalnya di apa namanya, di e-learning saya sudah ready, nanti sebagian bisa taruh di e-learning, sebagian juga dalam tatap muka online begini ya. Jadi sebagian Anda belajar mandiri, cukup lewat e-learning, cukup lewat panduan yang saya berikan, Anda lakukan praktek, kalau tidak paham bisa diskusi di grup WA ya. Atau juga di e-learning, saya nggak tahu bisa diskusi di e-learning atau enggak. Ini saya belum familiar dengan ilmu kita ya. Ini kira-kira. Jadi untuk materinya dari awal sampai akhir ini ngambil yang penting-penting dari buku tadi ya. Nah ini sudah konsepnya nih, saya kira nanti Anda bisa baca sendiri. Pada intinya yang tadi saya sampaikan, munculnya AI atau kecerdasan buatan adalah bagaimana sistem itu bisa menirukan manusia kan. Kalau manusia sendiri memang cerdas, manusia itu sudah super, tetapi manusia ada keterbatasan. Apa? Salah satunya waktu ya, terkendala usia, manusia ada capeknya ya, manusia ada letihnya, lemah ya, manusia mengenal muda, tua, bahkan mungkin meninggal ya. Nah, sedangkan AI ini kan tidak pernah tua, tidak pernah capek, tidak pernah mengenal batas waktu. Nah, ini jadi sebentar. Sebentar, ini ada gangguan teknis. Sebentar saya ini ya. Sudah. Ada yang mau lewat dulu. Oke, atau seperti ini juga tidak apa-apa ya. Coba saya tampilin lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi bedanya manusia, kalau manusia tadi ada capeknya, ada usianya ya, ada lemahnya. Nah, sementara kemampuan manusia yang luar biasa tadi ingin berusaha tetap dipertahankan ya. Manusia bisa berpikir, manusia bisa memutuskan sesuatu, manusia bisa belajar, manusia bisa memutuskan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kalau itu bisa diterapkan ke sistem ya. Itu makanya sistemnya ini bisa menjadi cerdas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya sejarah-sejarahnya saja. Jadi Anda bisa baca di sini. Dari tahun ke tahun perkembangan dari AI tentunya ya. Nah, harapannya sistem ataupun yang mau didesain itu AI-nya bisa berpikir seperti manusia ya. Idenya kira-kira seperti itu. Ini nanti ada sejarah-sejarah seperti ini cukup dibaca sendiri saja. Termasuk sejarah-sejarahnya ya. Ada ilmu fisiologi, matematik dan seterusnya ya.
Ini perkembangan dari masa ke masa, dari tahun 43 Indonesia belum merdeka, sampai sekarang perkembangan AI sudah luar biasa ya. Ini state of the art-nya ya, jadi perkembangan dari masa ke masa tadi. Nah, tentunya bagaimana atau mana kira-kira dari berikut ini yang bisa dilakukan ya. Anda bisa main bola pingpong lawan robot ya sekarang ya. Bisa juga lewat simulasi di laptop saja dalam bentuk game. Yang beneran kan juga ada. Mungkin ada yang pernah ke Malang di mana itu? Itu ada di situ Anda main bola pingpong lawannya robot ya. Dan seterusnya. Jadi di sini banyak sekali yang perkembangan-perkembangan termasuk bagaimana menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain hanya dengan menggunakan sistem ya. Termasuk mengoreksi grammarnya dan sebagainya. Grammarly ya. Oke, jadi perkembangannya yang lain tentunya sekarang juga sudah ada mobil yang dikendarai tanpa supir ya atau tanpa awak, ini juga sudah ada. Jadi dia bisa autonomous. Kalau diterapkan di taksi, Anda tinggal panggil, berhenti, Anda mau diantar ke tujuan dan seterusnya. Nah, ini juga di internet juga ada banyak, termasuk robot-robot perkembangannya ya sudah cukup luar biasa sekarang. Termasuk untuk mengenali objek ya, object detection ini juga cukup menarik ya. Termasuk yang sudah dilakukan teman-teman di kampus untuk deteksi objek ikan itu ya, yang di lantai 1, ikan-ikannya coba dikenali menggunakan algoritma AI. Oke, kira-kira seperti itu pendahuluannya atau konsep dasar yang akan kita pelajari. Berarti tadi yang perlu Anda siapkan adalah pertama Anda overview dari buku tadi sudah harus ditangkap dulu dari bukunya Russell, Modern Approach. Kemudian tadi sudah saya infokan di grup untuk Anda download contohnya juga. Contohnya tadi ada di sini. Nah ini yang dari AIMA Python ini. Ini adalah contoh dari buku tadi. Jadi ini sudah lengkap sebenarnya dari buku awal sampai akhir dari buku tadi ya. Ini tinggal Anda download saja. Ini memang untuk melengkapi buku Modern Approach ya. Ini di sini dijelaskan mana. Seingat saya ada ini ya. Python Code for Book Artificial Intelligence Modern Approach, ya kan? Ini ada di sini. Ini dan ini tentunya Anda tinggal download saja. Nah, tentunya ini sudah expert. Kalau yang ini sudah menggunakan banyak library. Jadi nanti saya inginnya juga Anda kalau perlu bikin function sendiri yang sederhana untuk menyelesaikan problem-problem ya. Tapi kalaupun tidak, nanti setidaknya Anda bisa, ini buat gambaran saja, ya dicoba, di-download, dan di-install ya. Tapi sebelumnya saya menganggap bahwa Anda masih ada juga yang belum mungkin di antara Anda ada yang mungkin belum familiar dengan Python, nanti Anda bisa baca yang sudah saya kirim di grup juga, yang cara instalasi dari Python Jupyter Notebook itu ya. Tadi kan sudah saya kirim. Mana ya? Jadi judulnya instalasi Python ya. Ini saya ambilkan dari cuplikan buku saya. Dari buku saya pemrograman deep learning dengan Python ini di halaman berapa ini? Ini ada cara instalasinya. Nah ini yang penting, jadi harapan saya Anda siapkan dulu. Barangkali ada yang belum install Python Jupyter Notebook-nya. Nanti Anda siapkan dulu sehingga mungkin minggu depan Anda sudah bisa belajar langsung ke codingnya ya. Ini coba saya jelaskan sedikit bagaimana cara installnya. Jadi pertama-tama Anda harus download dulu. Anda download dulu Python. Di sebenarnya Python yang terbaru itu sudah ada 39 ya. Jadi kalau Anda masuk ke
python.org download ini ya. Ini ada di sini. Nah, di halaman sini ya. Nanti Anda bisa akses ke python.org download. Nah, di sini diinfokan bahwa versi terbarunya sudah 397 ya, sudah 397. Tapi nanti kita bekerja dengan AI ini, ada yang belum disupport sampai 39, terutama misalnya kalau Anda nanti belajar sampai di deep learning ya, pada saatnya kan ada di tadi. Di sini tadi kan ada nanti di setelah UTS ya, setelah UTS nanti ada belajar neural, deep learning dan sebagainya. Nah, di antaranya nanti Anda butuh TensorFlow. Nah, TensorFlow itu sementara saat ini dia belum support untuk 39 ya. Makanya rekomendasi saya meskipun sudah ada Python 397, Anda masih downgrade dulu, jadi Anda pakai yang 38 dulu ya. Nah, waktu panduan ini saya buat yang ini yang terbaru dari 38 itu adalah 388 waktu itu ya. Ini ya. Tapi sekarang Anda kalau lihat di sini, ini di atas 388, pokoknya cari yang 38, kalau bisa yang terbaru misalnya 3812 gitu ya. Ini ada di sini, 3811, 3812 kan juga ada. Ya. Anda boleh download, kemudian Anda install ya. Atau ya contohnya kita lihat saja yang 318, kalau tidak ada installernya Anda cari yang ada yang siap install kalau di Windows terutama biar tidak kesulitan. Ini agak lambat, jadi kita ikuti yang lanjutannya saja. Jadi asumsinya Anda sudah download ya di alamat tadi, kemudian Anda install. Nah, ini jangan lupa cara installnya kalau di Windows 10 dan seterusnya. Anda pakai Run as Administrator ya, klik kanan Run as Administrator. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini yang versi saya 388. Nanti kalau Anda dapat yang lebih baru, misalnya 3810, 3812, ya nggak apa-apa ya. Ini sama saja, mungkin nggak terlalu beda. Yang penting pakai 38. Nah, proses instalasi pertama jangan lupa di sini ada add Python path ini ya. Ini jangan lupa dicek. Ini supaya masuk ke path-nya Windows ya. Bisa dikenali di Windows environment ya. Ini sudah dicek, baru Anda install now ini. Anda klik install now. Nanti dia akan proses instalasi, tunggu saja sampai selesai ya. Tunggu saja sampai selesai seperti ini. Ini kalau sudah selesai dan sudah sukses diinstal ya. Nah, kemudian Anda masuk ke command prompt. Anda ketikkan Python spasi minus version untuk lihat versinya. Ini caranya masuk ke ini yang paling pojok kiri ini, Anda klik kanan search ya, search. Nah, di sini Anda ketikkan saja CMD ya. Ketikkan CMD dan ini nanti akan muncul command prompt. Nah, ini setiap kali Anda jalankan pakai klik kanan as administrator ya. Ini run as administrator ya. Nanti ada pertanyaan, tinggal yes saja. Tinggal yes. Ya, tunggu sebentar. Ini ya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini sebentar. Ini tadi mana tadi ya? Ini ya. Jadi Anda sudah bisa menampilkan command prompt-nya. Baru Anda ketikkan tadi. Nah, di sini apa? Misalnya untuk lihat versinya Python spasi minus version ya. Nah, ini berarti kan Python Anda sudah berhasil diinstal ya. Seperti ini. Jadi nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Anda ketikkan Python spasi version, nanti akan muncul. Nah, ini kebetulan yang saya pakai ini sudah pakai yang 3810 ya. Yang waktu di buku ini, yang di panduan ini masih 388, tapi sama ya prinsipnya ya. Oke, sampai di sini saya kira jelas ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal install Jupyter Notebook-nya ya.
Caranya tinggal diketikkan saja pip spasi install spasi Jupyter Notebook. Nah, ini nanti Anda tunggu sampai selesai. Dia akan proses seperti ini. Nah, ditunggu. Nah, kalau sudah selesai, nanti selesai ada tulisan, biasanya ada warning atau apa, diikuti. Misalnya ada tulisannya, Anda suruh upgrade pip, ya diketik, di copy saja dari command prompt itu, baru dipaste di prompt-nya ya. Misalnya kita disuruh upgrade pipnya, tinggal di copy, paste saja. Nah, nanti sudah berhasil, caranya sama, Anda cek versinya pakai pip version ya. Nah, nanti akan keluar versi terbaru dari pip-nya. Nah, pip ini kita penting sekali karena nanti Anda bekerja dengan buku Modern Approach yang pakai Python itu, nanti Anda butuh banyak library. Nah, cara install library semua lewat pip ini ya. Ada cara lain sebenarnya lewat Conda, tapi ini saya jelaskan yang lewat pip saja. Jadi kita fokus instalasi pip, instalasi library apapun pakai pip aja ini. Oke, nah kemudian pada saat pertama kali Anda install Jupyter Notebook, itu biasanya direktori kerjanya masih default. Nah, supaya Anda bisa sesuai yang Anda inginkan, biasanya kan kalau defaultnya kan di C, di user C. Nah, supaya Anda bisa pindah ke D misalnya, caranya gimana? Nah, caranya Anda jalankan di command prompt pakai perintah ini. Jupyter Notebook, spasi, minus generate config ya. Nah, ini pakai perintah generate config, ini adalah untuk mendapatkan konfigurasi yang pertama kali. Ini cukup sekali saja. Kemudian cara maksudnya langkah selanjutnya, Anda setelah ketikkan ini, Anda jalankan ini tidak ada error di prompt, maka selanjutnya Anda cari hasilnya tadi di File Explorer ya. Cari di File Explorer, kemudian Anda cari di folder user, nama Anda biasanya, kemudian cari nama Jupyter Notebook config.py ya. Jadi Anda masuk ke ini di Explorer ini, di C, dan Anda cari user. User biasanya nama Anda. Kemudian apa tadi? Jupyter ya. User kemudian dapatkan file Jupyter Notebook config.py ya. Oh, ini sebelumnya silakan dicari folder .jupyter di folder user ya. Nah, ini cari di sini .jupyter-nya. Nah, ini ya, cari di .jupyter. Nah, kemudian nanti Anda cari file namanya Jupyter Notebook config. Nah, ini Anda bisa edit dengan Notepad Plus misalnya ya. Pakai Notepad Plus, nanti dia akan ambil. Nah, seperti ini. Kemudian Anda ikuti lagi di panduan tadi. Nah, kemudian diedit. Nah, Anda cari posisi direktori kerjanya ya. Ini ada di direktori for use ini, to use for notebook and kernel. Nah, biasanya di situ ada C notebook application ini ya, notebook dir. Nah, ini ada Ctrl C. Anda copy ke tadi notepad-nya, Ctrl F, hari di sini. Nah, nanti Anda akan diarahkan di mana yang harus Anda rubah. Nah, ini ya, notebook app notebook dir ya. Nah, ini Anda masukkan sesuai direktori kerja yang Anda inginkan di antara petik-petik ini. Kemudian di sini biasanya ada tanda pagar. Tanda pagarnya ini berarti di komen, nggak dijalankan, dibuang pagarnya. Kemudian C-nya digeser ke kiri biar lurus ya. Sudah, setelah itu Anda simpan, setelah disimpan di restart laptopnya ya. Nah, di sini sudah, jangan lupa di delete tadi tanda pagarnya, kemudian C-nya digeser ke kiri, sudah disimpan, baru di restart ya. Ditunggu sampai selesai restart untuk menjalankan Jupyter Notebook-nya, ketikkan di prompt Jupyter spasi notebook ya. Nanti begitu Anda enter, nanti dia akan jalan seperti ini di browser, ditunggu saja. Kalau sudah berhasil seperti ini dan di direktori kerja Anda, maka Jupyter Notebook sudah siap digunakan ya. Nah, ini penting, Anda harus lakukan itu di rumah sampai keluar ininya. Nah, seperti ini. Jadi nanti Anda keluar
Python Jupyter Notebook seperti ini, dan ini sudah di direktori kerja ya. Nanti Anda tinggal bikin misalnya folder sendiri, KCP dan sebagainya ya. Ini untuk yang Anda download tadi, AIMA Python ini tadi untuk belajarnya ya. Nah, ini ada di sini ada notebook, di sini kita belajar mulai agent dan sebagainya ada di sini ya. Nah, cuman ini sudah agak berat nanti, namun sebelumnya saya pinginnya Anda eksplorasi sendiri dulu, ya, eksplorasi sendiri dulu seperti apa di sini. Sebagian ada di luar sini, contoh codingnya. Namun yang penting Anda belajar konsepnya dulu. Nah, konsepnya itu ada di buku Modern Approach tadi. Kalau ini sudah langsung ke codingnya ya. Jadi kita belajarnya bareng-bareng antara konsep, teori, dan implementasinya atau penerapannya di Python. Seperti itu kira-kira. Nah, oke, mungkin untuk hari ini kita banyak di pengantar seperti itu. Harapan saya Anda akan melakukan dulu proses instalasi Python Jupyter Notebook-nya. Dan setelah Anda berhasil install Python Jupyter Notebook, Anda silakan download yang linknya tadi saya kasih. Ini Anda download dari AIMA Python ini. Nah, di sini tinggal di-download, nanti diekstrak di folder Anda, di folder di mana di Jupyter Notebook Anda. Nanti akan muncul seperti ini. Ini Anda belajar mulai basic dari dari awal mulai agent. Nah, cuman dari misalnya belajar agent nanti minggu depan ini kan dia sudah menggunakan library. Nah, nanti cara instalasi library-nya Anda menggunakan command prompt tadi ya. Tinggal dengan kata kunci pip spasi install spasi nama library-nya ya. Nah, ini tunggu sampai selesai dulu. Nah, ini cara ini kan masih proses sambil menunggu. Cara kalau Anda belajarnya nanti, yang penting adalah kalau Anda misalnya jalankan library not found, itu berarti library-nya belum Anda install. Di Python caranya cukup Anda cari pakai pip spasi nama library biasanya ya. Atau kalau mau lebih yakin, Anda bisa main di Google dulu. Nah, di sini Anda ketikkan pip spasi install nama library-nya. Misalnya Anda mau install NumPy ya. Library NumPy. Anda ini cuman biasanya ya nunggu lab ini aja kecepatan komputer Anda sama koneksi internetnya. Ini agak lambat nih saya. Tapi intinya ini Anda caranya pertama Anda tinggal cari di Google, di mesin pencari Google, pakai pip spasi install spasi nama library-nya ya, ini contoh ini ya. Nanti Anda sort ke bawah cari yang PyPy. Nah, ini PyPy ya. Jadi langkahnya apa? Langkahnya kalau mau install ya, ini ceritanya mau install library Python ya. Python, Anda ketikkan tadi, ketikkan di mesin pencari ya. Nah, ketikkan di mesin pencari dengan kata kunci apa? Pip spasi install spasi nama library-nya, gini ya. Nah, kemudian nanti Anda cari setelah ketemu di mana? Ini Anda cari yang depannya PyPy seperti ini ya. Anda cari yang ada PyPy-nya. Nah, sini. Ini nanti Anda cari yang ada PyPy. Ada PyPy. Nah, ini nanti Anda cari, nanti dia akan menunjukkan ke Anda versi terakhir dari library tersebut. Tinggal di-copy, dijalankan di command prompt ya. Command prompt-nya jangan lupa pakai run as administrator di sini ya. Oke. Mungkin ada yang ini. Bentar, yang tadi masih nunggu penjelasannya. Kira ini agak lambat ya. Ini nanti hasilnya ada di PyPy.
Cuman ini kebetulan laptop saya agak lambat sama koneksi internetnya. Kalau di tempat Anda mungkin sudah keluar hasilnya. Tinggal Anda hasilnya itu di copy, jalankan ke sini, ke comment prompt ya. Oke, saya kira itu. Ini tinggal nunggu saja karena agak lambat laptopnya. Mungkin untuk hari ini kita yang paling penting seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar yang saya jelaskan dari awal tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang dibutuhkan adalah Anda install Python Jupyter Notebook-nya ya. Kemudian ada buku tadi sudah saya kirim di grup. Jadi cara belajarnya Anda cukup lihat secara umum konsepnya, kemudian implementasinya di Python seperti apa. Nah, jadi mempelajari konsep dan menerapkan itu bisa paralel ya, bisa kita lakukan bersamaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini sambil masih muter-muter aja. Ini tergantung koneksi internetnya, tapi intinya seperti itu ya. Nah ini contoh mencari di mesin pencari tadi ya. Jadi kata kuncinya adalah mengetikkan di mesin pencari, pip, spasi, install, spasi nama library-nya. Nah, kemudian begitu ketemu di mesin pencari, Anda cari yang di pyp.org. Nah, seperti ini ya. Ini Anda jalankan, nanti akan muncul seperti ini contohnya. Tadi kan saya nyari library NumPy. Nah, ini tinggal Anda copy saja. Nah, di sini, nah ini ada copy to clipboard. Nah, ini baru Anda jalankan di mana? Jalankan di command prompt as administrator. Sini ya. Udah, di paste di sini sudah muncul, enter, nanti dia akan proses instalasi library-nya. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk instalasi semua library di Python, seperti itu caranya. Jadi Anda nggak perlu bingung, jadi pengembang Python ini seluruh dunia cukup banyak, forumnya juga cukup banyak, di mesin pencari juga sudah cukup banyak. Jadi Anda ada problem apapun, tinggal koneksi internet lancar, saya kira kerjaan Anda juga lancar ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang saya jelaskan dari awal. Temannya yang belum gabung, diusahakan gabung di grup WA-nya karena itu penting supaya tidak ketinggalan informasi ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya untuk hari ini sampai di situ dulu. Jadi Anda siapkan dulu instalasi Python Jupyter Notebook-nya dan dibaca-baca dari pengantar saya tadi dan juga buku Modern Approach-nya Russell tadi. Kalau ada yang mau tanya, silakan sebelum ini presentingnya saya stop. Ada yang tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada ini presentasinya saya cukupkan ya. Jadi pada intinya untuk modern approach tadi itu sudah cukup lengkap dan kita nggak ngambil semua, kita hanya ngambil yang penting-penting dan itu ringkasannya tadi sudah saya taruh di slide pengantar tadi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, untuk kalau sekarang tidak, belum ada, Pak. Ya, oke. Jadi Anda siapkan dulu ya, sesuai yang saya jelaskan tadi, terutama Anda Python Jupyter Notebook-nya harus diinstal dulu, sehingga minggu depan kita sudah bisa langsung jalan untuk belajar coding, untuk penerapan dari AI. Ya, jadi belajarnya kita paralel antara konsep, teori, dan implementasinya di bahasa pemrograman Python Jupyter Notebook. Saya kira demikian untuk kuliah kita pertama. Mudah-mudahan Anda nanti bisa menyiapkan dulu. Dan nanti saya kira tidak ada kata lain kalau Anda ingin enjoy, itu Anda harus mengerti. Nah, biasanya kalau Anda mengerti, biasanya Anda juga enjoy. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda senang, biasanya akan lebih mudah paham dan mengerti. Kalau Anda paham dan mengerti, juga akan membuat Anda senang. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah Anda install Python Jupyter Notebook-nya, Anda juga akan jatuh cinta dengan Python-nya.
apalagi diterapkan di AI, nanti manfaatnya insya Allah ke depan akan sangat banyak sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu untuk kuliah kita yang perdana ini. Harapan saya Anda bisa enjoy untuk selanjutnya dan tetap menjaga kesehatan semuanya, ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, saya welcome di grup kita. Nanti meskipun saya agak slow respon, ya nggak masalah kalau misalnya ada waktu biasanya akan tetap saya jawab. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama, sama-sama.